Halo Sobat Kampus Merdeka, cerita Kampus Merdeka kembali lagi nih. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman alumni program pertukaran mahasiswa Merdeka atau PMM. Kita dengerin obrolan mereka yuk. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Halo Mbak. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh dong kenalan dulu sama Sobat Kampus Merdeka. Halo, perkenalkan nama aku Krisnina Maharani Tanjung dari PMM 1, Universitas Asal Universitas Negeri Yogyakarta dan penerima Universitas Jambi. Salam kenal. Halo, nama aku Wulandari, aku dari PMM Angkatan 1, aku dari Universitas Atmajaya Yogyakarta dan penerimanya adalah Universitas Mahasiswati Denpasar. Salam kenal. Oke, halo teman-teman, perkenalkan aku Royan dari UNY, terus keterima PMM di Universitas Negeri Padang. Salam kenal semuanya. Nah teman-teman, aku penasaran nih, kalian kan ikut PMM angkatan pertama ya, jadi benar-benar baru banget PMM itu di launching, kalian langsung ikut. Penasaran kalian tahu soal program PMM itu dari mana sih? Kalau aku Mbak, kemarin itu dapatnya dari website Kampus Merdeka. Jadi Kampus Merdeka dulu, terus ada salah satu program yang mencuri perhatianku itu pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah kebetulan aku nungguin nih infonya, kemudian aku cari-cari kan iseng di Instagram, apakah ada, terus ternyata ada. Akhirnya tahu dari situ, akhirnya apply gitu. Jadi tahu program Kampus Merdekanya dulu, terus nemu PMM? Iya benar. Kalau kamu gimana? Aku hampir sama sih, tapi aku dari berita. Jadi ada info tentang Kampus Merdeka, kemudian buka ternyata ada PMM. Nah, kenapa juga pilih PMM juga itu kan apa ya, sesuatu yang baru bagi aku gitu. Pengen explore lebih banyak lagi, makanya pilihnya PMM gitu. Oke, kalau dari aku sebenarnya PMM menarik ya, karena memang sebenarnya kan ada 4 tuh, kampus mengajar, terus ISMA, MSIB sama PMM. Namun PMM ini salah satu program yang ya bisa dikatakan kita harus mengenal negara kita sendiri lah. Dan waktu itu memang tertarik karena ya pengen keliling, pengen tahu budaya secara mendalam. Karena menurutku ya PMM beda dari program-program flagship yang lain, fokusannya itu. Nah tadi kayak yang dibilang si Royan nih kan di tahun 2021 ketika kalian ikut itu kan ada 4 program flagship yang membuka pendaftaran di tahun yang sama itu. Ada MSIB, ada KM, ada ISMA dan juga PMM. Apa sih yang menarik dari program PMM ketika kalian lihat info kan di website ya? Ketika kalian melihat penjelasan tentang program PMM, apa yang menarik perhatian kalian? Kalau Ryan tadi udah jawab, kalau kalian gimana? Kalau aku pribadi ya Mbak, karena dari dulu aku tertarik sama yang namanya mungkin pertukaran. Jadi pertukaran apa aja mungkin entah dalam negeri atau di luar negeri, mungkin rasaku ya menarik aja gitu. Misalkan PMM ini, kan kalau kita misalkan tahu nih program-program yang misalkan kita ngambil scholarship di luar negeri, itu tuh oh iya di luar negeri, tapi di dalam negeri itu seperti apa ya bentuknya, kita bisa belajar apa aja, kayak budaya, terus tradisi Indonesia, seperti itu. Iya, padahal satu daerah sama daerah lain juga pasti beda Iya, kan? bener Mbak, itu sebenarnya. Kalau kamu gimana? Kalau aku mungkin karena memang sebelum masuk ke jurusan yang sekarang itu pengen jurusan yang lain, jadinya kebawa sampai sekarang dan masih ada minat ke situ. Jadinya ngambil PMM kan karena bisa lintas jurusan, jadinya ya udah ambil aja gitu. Itu kan suatu hal yang menarik di mana kalau kita kuliah di kampus kita sendiri belum tentu mendapatkan hal itu. Jadi memang harus keluar gitu. Itu sih. Nah kalau di PMM ini kan tadi mungkin udah di-mention juga ya kan kalian bisa lintas jurusan. Kalian di kampus asal jurusannya apa, nanti kalian di sana juga bisa milih jurusan yang berbeda. Dan itu kan kalian milih mata kuliah itu sejak awal ya, mata kuliah yang ingin diambil. Tapi kalau untuk penempatannya itu kan agak surprise nih, karena kalian waktu daftar tuh kalian nggak tahu kalian nanti bakal di mana. Cerita dong waktu kalian pertama kali dapat info kalian akan ditempatkan di sini, gimana sih kesannya? Kalau terkait pemilihan yuk, kita kan cuma dikasih opsi pulau ya, selama kita beda domisili sama kampus asal. Misalkan aku Jawa ya berarti bisa milihnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Itu aja yang bisa kita pilih. Selebihnya ya dari sistem yang milih kampus. Sama ketambahan kalau kampus mitra kita bisa milih mata kuliah yang kita minati, yang beda dari keilmuan kita lah. Mungkin dari teman yang lain ada yang lebih menarik. Ya, waktu pertama kali pilih mata kuliah kan pasti memang sesuai dengan minat yang tadi saya bilang. Saya itu pengen mata kuliah di jurusan yang lain sebelum saya di jurusan sekarang. Jadi memang pilih dulu mata kuliahnya, kemudian kampusnya itu ya nantilah gitu. Kemudian ketika ditempatkan ternyata dapatnya di Denpasar waktu itu. Ya apa ya, wah liburan gitu. Jadi memang lebih ada fokusnya ke sana juga. Tapi
ya menarik gitu. Ternyata se-surprise ini gitu loh, sekaget ini. Ya, mungkin dari Oke. Kalau dari aku sendiri mungkin Mbak ya sama kayak teman-teman lain, kalau misalkan pemilihan kampus itu kan dari aku nggak mentingin kampusnya di mana dulu nih, yang penting ya udah mata kuliahnya. Yang penting menuhin nih kompetensiku atau gimana. Nah, itu kemudian aku pilih mata kuliah, kemudian ada penempatan dari sistemnya langsung. Agak surprise juga karena aku kan asalnya dari Sumatera Utara. Nah, kebetulan dapetnya tuh di Pulau Sumatera. Nah, itu jadi kayak agak wah kok di Pulau Sumatera. Tapi ya udah kita lama-lama jalan, oh iya ternyata ada tradisi yang beda. Itu sih yang bikin aku terhibur sedikit waktu belajar di sana gitu, Mbak. Ternyata Sumatera Utara tuh beda ya sama Jambi kayak gitu. Nah, penasaran juga nih, kalau kalian ikut PMM bukan cuman apa ya, kampus yang beda, bukan cuma mata kuliah yang beda, pasti kalian akan bertemu dengan lingkungan yang berbeda ya, lingkungan pertemanannya, lingkungan belajarnya. Apa sih bedanya yang kalian paling rasakan nih dari kuliah-kuliah di semester-semester sebelumnya sama waktu kalian ikut program PMM? Kalau aku sih ya waktu sih, karena kan di sana kebetulan dapatnya kelas malam. Kemudian ketika di Jogja di kampus asal itu kan pagi. Jadi perbedaan itu kadang kan bikin tabrakan dengan jadwal yang lain. Misalnya waktu itu saya kan sibuk organisasi, di mana rapat itu pada waktu malam. Kemudian ada kuliah malam. Jadinya bisa tabrakan, jadi dalam kuliah bisa sambil ngerjain ini, ngerjain itu, sambil rapat segala macam. Kemudian perbedaan budaya yang biasanya selama ini kan saya kebetulan sekolah dari TK, dari SD sampai kuliah itu kan di kampus swasta dan Katolik. Jadi kebanyakan liburnya kan memang di akhir tahun. Tapi ketika di Bali masuk di kampus yang notabene Hindu, jadinya hari raya Hindu libur, jadi bingung mau ngapain gitu. Di saat teman-teman kuliah, teman-teman yang di kampus asal kuliah, kemudian kok saya libur gitu. Tapi ya hal itu nggak terlalu menyulitkan, dan itu bakal jadi apa ya, suatu yang menyenangkan juga gitu. Kalau dari aku sendiri sih Mbak, waktu itu mungkin kesusahannya waktu kita lagi, kan itu online semua ya Mbak, kalau waktu zaman kita. Nah itu harus 2 device mungkin. Jadi harus ya ini nih kuliah di sini, terus ini kuliah di sini, terus tapi kalau misalkan kita jadwalnya itu teratur, terus kita minta konfirmasi ke dosennya, kayak misalkan Ibu ini saya ada jadwal nih di sini. Nah itu kayaknya akan lebih clear gitu Mbak. Jadi menurutku ya itu sih Mbak. Terus juga sama kayak teman saya tadi bahwa kayak misalkan waktu lagi PMM itu tuh kemarin lagi hype-hype-nya organisasi. Nah itu juga harus dikejar-kejar, misalkan ngejar deadline. Oke, ini nanti organisasi rapat jam segini. Oke, nanti modul Nusantara jam segini. Gitu sih Mbak, jujur. Jadi harus belajar ngatur waktu banget. Bener, manage waktu penting. Ya, kalau dari aku yang menarik ya berarti perbedaan karakter sih antara kampus asal sama penerima. Jadi kalau di Padang itu mungkin orangnya lebih ya tegas, dalam artian ya mungkin Jogja, Padang sama-sama tegas, cuman penyampaiannya aja yang beda kan. Iya, benar. Delivery-nya, nah delivery penyampaiannya beda. Dan itu menarik lah karena kita bisa tahu teman-teman kita di daerah yang lain, walaupun sama-sama Indonesia tapi punya ada nilai-nilai yang menarik bisa kita ambil ke sana. Gitu. Nah, yang salah satu yang paling menarik dari program PMM itu kan ada yang namanya modul Nusantara. Iya, kan? benar. Mungkin teman-teman yang tahu tentang program PMM, mungkin yang salah satu yang sering diingat juga modul Nusantara ini, karena sering diberitakan juga. Boleh cerita dong, modul Nusantara itu kayak gimana sih? Nah, modul Nusantara itu sendiri kan merupakan kewajiban untuk semua mahasiswa yang keterima di PMM ya Mbak. Jadi modul Nusantara itu mempelajari mengenai tradisi-tradisi yang ada di Nusantara. Ya misalkan keterima di mana-mana aja nih, misalkan ada di Bali, ada di Padang, terus ada di Jambi. Nah, itu tuh nanti kita di-provide buat belajar, oh iya ini nih kalau di Jambi itu ada yang namanya Candi Muaro Jambi. Nah, terus itu Candi Muaro Jambi ini merupakan candi pada abad sekian, terus juga pada abad keberapa, terus fungsinya apa dan segala macam. Terus juga modul Nusantara ini ada kesempatan kita buat diundang tokoh masyarakat, terus juga masuk ke Zoom, terus kemudian
ngomong-ngomong nih sama tokoh masyarakat mengenai apa aja begitu sih Mbak. Iya. Berarti yang ngajar bukan cuma dosen gitu Iya, bener Mbak. Ada dosen tamu juga. Mungkin dari teman-teman yang lain ada. Iya. Kalau pengalaman saya modul Nusantara tuh ya hampir sama sebenarnya karena kita kan angkatan pertama itu online semua. Tapi ya ada pelajaran yang bisa diambil lah. Seenggaknya ketika kuliah tuh nggak cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi memang ada yang dapat ya. Contohnya ketika di Bali ada Ngaben, terus kemudian ada Pura Besaki, ada tempat-tempat yang ternyata selama ini tuh jadi jadi daya tarik itu mancanegara gitu. Kemudian ada pura yang waktu itu kalau nggak salah itu ada maknanya ada 3 itu, ada dewa ini, ada dewa itu, ada dewa ini. Jadi 3 pura itu berbeda dan itu menurut saya tertarik yang padahal sebelum ke PMM saya tuh merasa ke Bali itu suatu hal yang mengerikan, tapi ternyata ketika belajar tentang itu, tentang adat budaya Bali, tentang kebudayaannya semuanya, ternyata itu bikin tertarik gitu untuk ke Bali gitu. Jadi luar biasa. Oke, kalau kamu gimana nih? Ya, kalau aku dari modul sendiri ya banyak nilai yang bagus sih, karena memang intinya dari modul Nusantara kan kita mengenal budaya di daerah lain kan. Iya. Itu yang poin yang benar-benar diangkat lah dari Nusantara. Dan di setiap minggunya itu nanti kita bakal ada kunjungan ke museum, terus ke tempat situs, terus misalkan ada hal menarik kayak cerita misalkan di Padang ada situ Nurbaya, budayanya gimana, terus Malin Kundang. Nah di setiap kegiatan itu kita bakal diberikan penjelasan, kemudian dikasih tahu contohnya kayak gimana, kemudian bentuknya kayak gimana. Setelah itu kita selalu merefleksikan nilai apa yang bisa kita ambil di entah museum atau situs itu, pasti ada nilai-nilai lah yang bisa kita bawa dan kita share ke teman-teman yang lain. Dari pengalaman kalian ikut program PMM selama 1 semester, dampak apa sih yang kalian rasain sampai sekarang? Dampaknya mungkin dari aku dulu ya Mbak. Nah dampaknya itu mungkin dari aku sendiri. Sebagai seorang yang introvert harus berkenalan dan bercampur dengan orang-orang yang mungkin dari Universitas Jambinya sendiri itu suatu tantangan, tapi juga berdampak buat aku, oh gini cara berkomunikasi sama orang yang mungkin beda universitas gitu. Nah itu juga jadi ada terjalin silaturahmi lah mungkin, kayak misalkan oh kalian kalau di Universitas Jambi kayak gini ya, terus bertukar pikiran. Kayak dampaknya itu lebih gede ketika kita berhubungan sama orang sih Mbak, menurutku yang di luar dari kita sendiri. Iya, keluar dari zona nyaman ya. Bener. Kalau misalnya nggak ikut program-program kayak gini kan ya udah 4 tahun ketemunya orang-orang tua. Iya, itu mulu kan bosan ya gitu Mbak. Kalau dari aku sendiri sesimpel itu. Kalau aku juga hampir sama sih, bikin kita jauh lebih menghargai orang lain. Jadi lebih inklusif gitu sama orang lain. Jadi kita nggak ngerasa bahwa kita tuh lebih hebat dari mereka tuh enggak gitu. Tapi ternyata ada orang lain juga yang memang ya sama seperti kita, sama-sama manusia ya gitu. Ya, saling belajar aja. Iya, gitu. Ya kalau dari aku sih lebih ke mengenal orang lain lah, memahami, mengenal. Karena yang aku rasakan ya perbedaan karakter itu kerasa banget kan. Nah itu perlu kita, ya entah teman-teman ketika ikut di Sumatera, Kalimantan pasti ada perbedaan-perbedaan itu. Dan kita harus memahami karena nggak semua orang kan sama kan. Dan negara kita juga terdiri dari berbagai macam suku, kemudian karakter, dan itu terus berkembang. Nah, dengan kita ikut PMM, otomatis kita terbuka wawasan lebih luas, lebih komprehensif terkait Indonesia itu seperti apa, dengan berbagai macam budaya dan orangnya. Wah, keren banget. Nah, kalian ini kan alumni PMM angkatan pertama, jadi benar-benar angkatan-angkatan selanjutnya akan selalu melihat ke kalian nih sebagai contoh yang sudah merasakan langsung program PMM itu seperti apa. Kalau di kalangan kampus mungkin atau di keluarga atau di antara teman-teman kalian, apa kalian sering dapat pertanyaan-pertanyaan soal program PMM gitu nggak? Sering Mbak. Dari siapa tuh biasanya? Biasanya dari teman dekat atau enggak ya adik kelas yang emang UNY atau mungkin dari adik kelas yang di luar dari UNY. Jadi kan aku terkadang juga suka share kan di Instagram. Iya, nah maksudnya ikutin lah soalnya kan ini programnya bagus ya. Sayang buat kalian nggak ngikutin programnya, udah gitu aja. Influencer banget nih kayaknya. Iya, pokoknya kayak yaudah ini bagus gitu. Nah terus mereka nanya, PMM itu gimana Kak? Emang penasaran ya? Bener, itu jadinya poin plus mereka, mereka mau nanya, mereka penasaran nih PMM tuh apa gitu. Ya sekilas itu banyak sih Mbak, dan ya alhamdulillahnya banyak yang ikut. Iya.
Gitu sih. Mungkin kalian juga ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang dari Jogja atau dari Iya. UND secara spesifik, mungkin karena teman-teman juga nih. Iya. Kalau kamu gimana, Fulan? Kalau aku juga ada beberapa adik kelas yang nanyain, Kak itu ngapain ya kemarin semester kemarin tuh? Oh iya kan kakak kan di sini, itu kira-kira benefitnya apa aja? Jadi memang walaupun mereka mungkin belum ikut langsung, tapi kan ada pertanyaan, mereka itu kepo, tertarik berarti ya? Iya, ada ketertarikan walaupun mungkin belum secara langsung berpartisipasi gitu. Ya, kalau dari aku sih yang tertarik banyak, entah di dosen atau di mahasiswa. Kalau dosen sendiri pun di prodiku ya mengapresiasi lah jika ada mahasiswanya yang ikut keluar, karena pasti bakal ada hal-hal baru yang bisa di-sharingkan di jurusan asal. Nah, kemudian kalau dari teman-teman mahasiswa sendiri, berapa ada yang nanya kemudian terkait tahapan, kemudian persyaratannya apa aja. Dan aku coba jelasin bahwa banyak hal positif yang bisa kita ambil di PMM. Pertama, kalian bisa milih mata kuliah di luar prodi. Iya. Karena kan sekarang kita perlu banyak keilmuan kan, hanya cukup satu. Itu salah satu hal. Kemudian kita juga di sisi lain bisa mengenal budaya lewat modul Nusantara. Dan teman-teman juga ada yang akhirnya tanya dan daftar dan langsung memang tertarik untuk ikut PMM itu sendiri di UNY. Oh iya, aku penasaran. Kalian waktu ikut PMM, kan kalian ketemu teman-teman baru nih, baik di PT penerimanya atau mungkin sesama teman-teman PMM lain. Kalian masih kontak-kontakan nggak sih sama teman-teman yang itu? Masih. Masih sampai juga. sekarang. Nanya-nanya apa tuh biasanya? Kalau sekarang kan statusnya mahasiswa akhir, jadi nanya skripsi udah sampai di mana. Ih, kamu udah selesai belum nih? Aku belum nih, gitu ya. Iya gitu, tapi ya dosen juga ada yang beberapa malah sampai bilang nanti kalau udah selesai nanti kita penelitian bareng gitu. Jadi gitu. lebih ya akrab gitu. Sama nggak? Kamu juga? Kalau aku juga sama Mbak, kebetulan yang kemarin PMM itu kebanyakan dari adik tingkat. Jadi kayak misalkan aku semester 5, nah adik tingkatnya semester 3, terus nanya-nanya, itu Mbak udah dapet yang metopen belum, metodologi pendidikan, terus kayak, oh iya udah, gimana, oh bisa bantuin nggak, atau misalkan ini gimana Mbak, semester atas tuh gimana, menakutkan nggak, apa gimana, begitu. Ya sekedar ngomong-ngomong gitu-gitu sih Mbak, tapi ya mudah-mudahan komunikasinya masih jalan lah. Dan dapat teman-teman baru ya, berarti bukan cuma pas ikut program aja, tapi sampai sekarang dapat teman-teman. Bener. Kalau kamu gimana, Fred? Kalau dari aku sih agak beda ya. Maksudnya kita kan penerimaan di Padang. Iya. Rata-rata teman-temanku dari Jawa Timur, terus Malang, Semarang ada. Nah, ketika kita dikabarin full online, teman-teman kan kecewa. Iya. Akhirnya teman-teman, ya udah, Roy kita pindah ke Jogja aja, ke kumpulnya di Jogja. Akhirnya teman-teman yang memang satu grup di PMM Padang nggak berangkat malah berangkatnya ke Jogja, main-main akhirnya. Oh gitu, akhirnya ketemu juga ya? Akhirnya ketemu Selama ini Jogja. cuma di Zoom? Terus di Zoom akhirnya ketemu Jogja, ya kira jalan-jalan lah 3 hari. Akhirnya jadi tuan rumah sini. Wah, Tuan rumah. keren banget ini. Jadi kayak hostnya Modul Nusantara ya? Pindah ke Jogja. Nah, teman-teman tadi kan cerita banyak adik-adik tingkat, banyak teman-teman yang nanya tentang program PMM. Mungkin mereka juga tertarik, mungkin udah ikut PMM yang 2 ya sekarang. Kan tahun depan akan ada PMM 3 nih. Coba kalian ajak teman-teman kalian dong, atau Sobat Merdeka yang menyaksikan supaya mereka tertarik untuk ikut. Oke. Hai Sobat Merdeka, dari aku, alumni PMM 1, menurutku PMM itu keren, jadi kalian nggak bakal nyesel buat ngikut. Kedua, PMM itu keren juga, jadi nggak nyesel buat ikut. Yang ketiga, PMM itu keren juga, jadi nggak nyesel buat ikut. Itu aja, intinya PMM itu keren. Oke. Ditunggu. Oke, kalau dari aku juga buat kalian teman-teman semua yang mungkin khususnya mungkin sekarang masuk di jurusan yang bukan pengennya gitu, bukan maunya, dan sebelumnya ada jurusan yang dimau. Nah, kalian juga bisa belajar tentang hal itu dengan cara kalian ikut PMM. Jadi kalian tuh nggak bakal rugi. Kalian juga bisa lebih tahu lebih banyak hal lagi, kemudian bertemu dengan teman yang lain dari daerah macam-macam ya, dari Sabang sampai Merauke, kemudian belajar tentang budaya Indonesia. Jadi benar apa yang dia omongin tadi, PMM itu keren. Oke. Kalau dari aku ya teman-teman, ya sepakat lah, keren banget. Nah, kenapa kok keren? Nah, itu kan perlu kita tahu kan ya. Nah, kalau dari kita biasanya kan mindsetnya itu pengen pertukaran ke luar negeri, kemana sebenarnya. Padahal kita sendiri pun belum selesai buat kenal Indonesia gitu loh. Banyak yang dieksplor. Banyak harus dieksplor. Dan ini salah satu program Flexi PMM adalah mewadahi kita buat kita mengenal teman-teman kita di daerah lain, kemudian di suku-suku yang lain. Dan ini kesempatan yang nggak boleh tertinggal menurutku ya. Karena dari 4 flagship itu PMM ya minimal harus teman-teman ikuti lah. Karena untuk mengenal negara kita sendiri, bangsa kita sendiri. Dan dampaknya banyak menurutku. Maksudnya ada keterkaitan di antara program-program yang lain.
Misalkan kalau kita magang kan dunia kerja otomatis ketemu dengan suku-suku yang berbeda. Nah setelah kita misalkan udah ikut PMM, kita udah tahu nih karakter orang Batak gimana, orang gimana, jadi di kerja udah nggak kaget nih ketika kultur-kultur yang lain. Dan misalkan teman-teman pengen ikut di luar negeri pun, teman-teman udah enak ceritanya terkait bangsa kita seperti apa. Karena kita udah lebih langsung mengalami lah. Itu harus ikut PMM. Jadi intinya apa tadi? PMM Keren. Tunggu apa lagi nih, langsung aja cari-cari info-info soal PMM meskipun sekarang belum buka, tapi nanti bisa langsung cari-cari info. Dan kalau pas ketemu teman-teman ini siap ya kalau ditanya-tanya ya? Siap dong pastinya. Jadi influencer untuk program PMM. Terima kasih teman-teman sudah ngobrol-ngobrol bareng di Cerita Kampus Merdeka. Ada satu lagi infonya. Kita kan sekarang punya website yang namanya Cerita Kampus Merdeka. Jadi teman-teman mungkin bisa nulis-nulis cerita-cerita pengalaman-pengalaman, karena pasti banyak banget teman-teman di luar sana yang penasaran. PMM itu ikut apa ya? PMM itu nanti ngapain ya? Modul Nusantara itu apa? Jadi kita bisa saling berbagi supaya lebih banyak nanti teman-teman yang bisa ikut program PMM. Oke? Siap? Siap. Terima kasih Sobat Kampus Merdeka sudah menyaksikan Cerita Kampus Merdeka kali ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.